Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM Wonosari ingin mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Desa App sebagai solusi dari masalah pertanian. Pertama-tama kita siapkan handphone kita yang dapat mengakses internet, kemudian buka aplikasi Play Store dan ketik Desa Apps. Setelah itu akan muncul, lalu kita download atau install. Kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses pengunduhan selesai, kita klik buka aplikasi Desa Apps, kemudian klik masuk, yaitu masuk ke akun Google kita. Kemudian akan muncul isian data member pribadi. Nah, di sini kita isi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya, lengkapi data-data yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran ke aplikasi Desa Apps. Pada isian provinsi, kita pilih domisili tempat kita tinggal. Setelah itu, akan muncul isian foto, klik tambahkan atau jika tidak ingin, klik selesai. Nah, beginilah tampilan awal Desa App seperti ini. Setelah itu, kita akan coba fitur yang paling atas, yaitu kotak berisikan komoditas dan harganya, yaitu contohnya yang bertuliskan beras kualitas bawah dengan harga 10.000 sekian ya. Nah, itu kita klik, kemudian akan muncul daftar harga barang-barang komoditas pertanian di daerah tertentu. Nah, contohnya seperti ini, di daerah Yogyakarta, kita dapat lihat ada daftar harga-harga mulai dari beras, berbagai kualitas, cabai rawit, cabai merah, telur ayam, hingga daging seperti itu. Nah, untuk pilihan kotanya atau provinsinya dapat kita pilih pada bagian atas, dapat kita ganti provinsinya, dan tanggalnya juga dapat kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Oke, sekarang coba kita ganti provinsinya, contoh misalnya menjadi Provinsi Riau, kemudian tanggalnya kita akan ubah tanggal terbaru hari ini, lalu harganya akan berubah menyesuaikan provinsi dan tanggal yang kita pilih. Nah, untuk simbol-simbol segitiga pada bagian kanan itu memiliki arti masing-masing. Misalnya putih artinya harga sama, merah artinya harga turun, dan hijau artinya harga tersebut naik. Oke, selanjutnya kita klik fitur info cuaca. Di sana dapat kita lihat cuaca dari berbagai daerah, misalnya daerah istimewa Yogyakarta ya. Di situ kita dapat melihat informasi dari mulai suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Nah, informasi tersebut kita dapat gunakan untuk kebutuhan penanaman atau pertanian. Untuk selanjutnya kita coba fitur tanya jawab. Ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban mengenai pertanian. Kita juga bisa klik komentar untuk melihat komentar-komentar orang lain mengenai topik tersebut. Kita juga bisa klik filter pada bagian kanan atas, itu untuk mencari topik atau komoditas tertentu dan lokasi spesifik yang diinginkan. Nah, di sini coba kita cari komoditas alpukat ya. Nah, selanjutnya akan muncul riwayat pertanyaan dan jawaban mengenai komoditas yang tadi kita pilih, atau misalnya tadi kita pilih alpukat. Di sana kita akan menemui informasi atau pertanyaan dan jawaban yang mungkin serupa dari masalah yang kita hadapi dalam penanaman alpukat, seperti itu. Kemudian untuk fitur info kantor, di sana dapat kita lihat kantor-kantor yang berkaitan dengan pertanian. Nah, kotak hijau di bagian kanan itu merupakan jarak dari kantor tersebut ke posisi di mana kita berada. Setelah itu, kita dapat memilih fitur filter pada bagian kanan atas dan kita pilih lokasi yang kita inginkan untuk
kita cari kantor-kantor yang berkaitan dengan pertanian tersebut. Kemudian klik artikel untuk melihat artikel-artikel seputar pertanian. Nah, tab warna hijau merupakan komoditas dan tab warna orange adalah topik artikel tersebut. Nah, di kolom pencarian kita dapat ketik topik spesifik yang kita ingin cari pada artikel pertanian. Misalnya ini kita ketik alpukat pada kolom pencarian, kemudian akan muncul artikel terkait misalnya dari mulai budidaya, penyakit-penyakit tanaman alpukat, dan pelatihan yang lainnya. Nah, kita coba fitur filter, misalnya di sini kita cari komoditas anggur, maka akan muncul artikel yang berkaitan dengan komoditas anggur tersebut. Kemudian kita coba fitur info toko. Nah, apabila kita klik, kita akan mendapati daftar toko-toko pertanian yang ada di sekitar kita atau di lokasi yang kita ingin ketahui. Nah, hijau di sebelah kanan adalah jarak dari toko tersebut ke posisi tempat kita berada. Di fitur filter, kita dapat memilih lokasi yang kita butuhkan. Kemudian akan muncul daftar toko pertanian di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya ada fitur pasar. Kita di sana dapat melihat info penjualan seputar komoditas pertanian. Kita juga dapat menjual barang yang ingin kita jual di fitur tersebut. Oke, misalnya sekarang kita ketik gula. Nah, maka akan muncul penawaran-penawaran tentang info penjualan gula. Untuk memudahkan pencarian, kita dapat masukkan informasi lokasi spesifik untuk pencarian penjualan dari komoditas yang ingin kita cari. Oke, kembali ke tampilan menu awal. Pada bagian bawah masih terdapat beberapa menu. Kita coba ke menu catatan tani. Di sana terdapat analisis tani berbagai komoditas pertanian. Nah, seperti biasa kita coba fitur filter. Di sini kita masukkan komoditas yang ingin kita cari analisis taninya. Misalnya kita masukkan jagung, maka setelah itu akan muncul catatan tani atau analisis tani dari berbagai jenis jagung. Kemudian kita coba menu di bagian bawah yang lain, yaitu menu notifikasi. Notifikasi ini berkaitan dengan pemberitahuan mengenai aktivitas kita yang kita lakukan di aplikasi Desa Apps ini. Selanjutnya, di samping notifikasi ada menu profil. Di sana terdapat data diri isian kita. Ada juga ranking, yaitu berisi tentang seberapa banyak kita membantu orang lain di aplikasi ini. Kemudian pada pesan masuk atau kotak masuk berisikan pesan yang ditujukan kepada kita. Ada juga catatan tani saya untuk melihat histori catatan tani kita yang telah kita input. Dan tentang kami merupakan info seputar Desa Apps. Sedangkan untuk menu tambah atau simbol tambah di bagian bawah merupakan fitur untuk menulis pertanyaan, artikel, catatan tani, menjual barang, ataupun menambah info toko kita. Ya, sekarang contohnya kita akan tanya ke forum tentang komoditas alpukat dan topiknya tentang agroindustri. Nah, di sini coba kita tulis pertanyaannya, cara budidaya alpukat. Setelah itu bisa kita tambahkan foto atau langsung kirim pertanyaan. Nah, menu selanjutnya kita coba jual barang. Di sini kita tulis nama produk yang akan kita jual, lalu harga produknya, dan pilih satuannya apa, bisa kilogram atau per gram. Setelah itu kita tambahkan deskripsi produk atau keterangan tentang produk yang akan kita jual. Kemudian tambahkan foto di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita coba menulis form catatan tani kita. Pertama kita tulis jenis usaha taninya apa, apakah pertanian, peternakan, atau perikanan.
Kemudian isi tanggal awal penanaman dan isi komoditas utamanya apa. Di sini kita pilih dari pilihan di Desa Apps-nya. Lalu kita tulis juga komoditas tersebut ditumpangsarikan dengan tanaman apa. Ada juga isian lokasi penanaman, luas penanaman, biaya pengeluaran, dan penerimaan. Selanjutnya kita coba untuk menulis artikel. Di sini kita bisa pilih dulu apakah yang diinput itu artikel ataukah video. Kemudian komoditasnya kita pilih lagi. Topiknya tentang apa, ada pilihannya juga. Kemudian tulis judul artikel tersebut. Lalu kita buat isi artikelnya. Kemudian kita bisa memasukkan info toko di sekitar kita ataupun info toko kita sendiri dengan cara memasukkan nama toko, alamat toko, dan keterangan lain ke aplikasi Desa Apps. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba Desa Apps.